Berjumpa kembali dengan saya, Katrin Martosudarmo, psikolog dan terapis perkawinan dan keluarga. Semoga semua dari Anda masih bersemangat untuk belajar beberapa keterampilan inti dari TreatNet Family Intervention. Saya yakin Anda adalah pakar atau ahli jika dikaitkan dengan kondisi di mana Anda bekerja. Anda mengetahui cara yang paling cocok dalam menerapkan intervensi tertentu dalam konteks budaya setempat. Oleh karena itu, konteks budaya setempat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menerapkan keterampilan yang akan kita pelajari bersama ini. Kita sampai pada modul kedua, yaitu strategi-strategi inti yang dipakai dalam terapi keluarga. Keterampilan-keterampilan yang akan dipaparkan di sini dapat digunakan pada sesi awal, tetapi juga dapat digunakan sebagai intervensi dalam mendampingi keluarga. Keterampilan ini dimaksudkan untuk membantu anggota keluarga melihat satu sama lain secara berbeda. Pernahkah Anda mengubah pendapat Anda tentang seseorang? Begitu orang itu membagikan informasi yang ternyata mereka ada dalam bahaya atau situasi rentan. Informasi tersebut kemudian membantu Anda lebih memahami mereka. Misalnya, jika seseorang mengemudi dengan sangat cepat, berbelok memotong jalan di depan mobil Anda secara mendadak, Anda mungkin marah kepada mereka. Namun jika Anda mengetahui bahwa mereka sedang membawa seseorang yang mengalami serangan jantung untuk menuju ke rumah sakit, pendapat Anda pasti berubah. Demikian pula dalam intervensi keluarga. Sangat mungkin kita melakukan intervensi dengan cara membantu anggota keluarga melihat satu sama lain secara berbeda dan lebih positif. Keterampilan ini akan memungkinkan Anda untuk menjalin relasi dengan keluarga sehingga mereka akan mulai menerima Anda. Keterampilan yang akan Anda pelajari di sini mempunyai tujuan untuk 1. Mengurangi sikap defensif. Sikap defensif adalah perasaan khawatir untuk menentang atau menghindari kritik. Misalnya, keluarga yang bereaksi marah karena anaknya menggunakan napsa. Sikap marahnya ini sebagai bentuk defense atau pertahanan atas kenyataan bahwa anaknya menggunakan napsa. Nah, amarah dapat menyelubungi perasaan lain, yaitu saya marah sekali padamu nak. Praktisi dapat mengatakan kepada sang ibu, mengatakan kepada anaknya bahwa saya kecewa dan khawatir tentang masa depanmu. Yang kedua, menolong anggota keluarga untuk melihat perilaku anggota keluarga lain secara berbeda. Yang ketiga, membantu anggota keluarga untuk melihat masalah remaja secara berbeda dan mengkaitkannya dengan relasi mereka di dalam keluarga. Dan yang keempat, membantu kita lebih mengerti dan memahami keluarga. Keterampilan ini akan membantu Anda menjadi dekat dengan keluarga. Remaja pengguna napsa dan keluarganya akan lebih mungkin bekerja sama dengan Anda karena mereka merasa Anda satu tim dengan mereka. Yaitu seseorang yang dapat melihat hal terbaik yang ada pada remaja mereka dan seseorang yang menanggapinya dengan tidak defensif. Keterampilan yang akan kita pelajari hari ini bertujuan untuk membuat Anda melakukan semua hal tersebut. Keterampilan yang pertama adalah pembingkaian ulang positif atau positive reframing. Ini merupakan pelabelan ulang secara positif dari sesuatu yang negatif, tanpa harus menerimanya sebagai sesuatu yang baik. Misalnya, praktisi dapat menyebut remaja yang pendiam sebagai seseorang yang berpikir dahulu sebelum berbicara. Salah satu cara untuk membingkai ulang secara positif adalah dengan mengidentifikasi niat positif di balik perilaku negatif. Saya akan berikan beberapa contoh di sini, kemudian Anda akan membuat tugas positive reframing dengan kondisi-kondisi yang lain.
Silahkan periksa Google Classroom Anda dan berpikirlah sekreatif mungkin sehingga jawaban Anda mewakili diri Anda. Mari mencoba melakukan pembingkaian ulang positif. Nilai sekolah yang buruk. Anda sepertinya belum memutuskan tertarik pada mata pelajaran apa saat ini. Perilaku yang mengganggu. Anda tahu cara mendapatkan perhatian orang. Mungkin itu sesuatu yang dapat kita diskusikan dalam sesi. Bolos sekolah. Anda ingin membuat keputusan sendiri, tetapi saya menduga terkadang keputusan Anda dapat berakibat buruk atau berakibat baik. Ada beberapa pertanyaan tentang pembingkaian ulang positif. Yang pertama, kapan menggunakan pembingkaian ulang positif? Ini adalah keterampilan yang dapat digunakan dalam setiap fase perawatan dan akan menjadi semakin alami untuk digunakan ketika Anda semakin sering menggunakannya. Sebagai aturan praktis, konotasi positif sangat berguna ketika anggota keluarga sedang bersikap resisten atau bermusuhan, atau ketika anggota keluarga mengkambing hitamkan satu anggota keluarga lainnya. Pertanyaan kedua adalah, apakah saya harus melakukan pembingkaian ulang positif pada semua perilaku? Bagaimana dengan suami yang memukul istri misalnya? Beberapa perilaku seperti penyiksaan terhadap istri atau anak harus diberi label sebagai destruktif dan tidak dikonotasikan secara positif. Pada kasus seperti itu, Anda perlu menunjukkan sikap kepada keluarga itu bahwa Anda menolak. Lalu Anda ikuti protokol hukum di negara ini dan aturan dari lembaga di mana Anda bekerja untuk mengatasi kasus penyiksaan seperti itu. Melaporkan kasus penyiksaan anak misalnya seringkali dapat memberikan pengaruh yang diperlukan dan memberi mandat kepada orang tua untuk mengikuti terapi dan membuat mereka patuh. Pertanyaan ketiga, seberapa banyak saya harus percaya pada apa yang saya katakan? Hal ini membantu Anda untuk memiliki validitas. Anda membantu keluarga melihat masalah dan situasinya dengan lebih jelas, namun itu tidak berarti bahwa perilaku tersebut baik atau tidak perlu diubah. Jika Anda tidak percaya pada apa yang Anda katakan, maka mungkin mereka pun tidak mempercayainya. Ingat, Anda hanya menggarisbawahi salah satu dari berbagai kemungkinan yang ada, tidak lebih dari itu. Pertanyaan keempat, bukankah pembingkaian ulang sama dengan berbohong kepada keluarga? Tidak juga. Kebenaran ada di mata yang melihatnya. Anda hanya menyoroti cara memandang suatu perilaku yang akan menurunkan resistensi dan memberi Anda lebih banyak pengaruh sebagai seorang praktisi. Anggaplah ini sebagai cara untuk melihat yang terbaik yang ada dalam keluarga. Jika Anda dapat melihat yang terbaik, mereka juga dapat melihatnya. Dengan kata lain, pembingkaian ulang positif keluar dari hati. Bagaimana dengan resiko bunuh diri yang mungkin terjadi atau cukup besar kemungkinannya untuk terjadi? Keadaan apapun ketika ada risiko terhadap diri sendiri atau orang lain, prosedur lain harus diikuti dan didahulukan. Ketentuan hukum harus dipatuhi. Sebagai pedoman, Anda harus mencari dan menggarisbawahi niat positif yang ada di balik perilaku yang dikeluhkan oleh keluarga. Sekarang kita akan belajar keterampilan kedua, yaitu positive relational reframing atau pembingkaian ulang positif mengenai hubungan. Lihatlah gambar wajah orang itu. Jika Anda memiringkan kepala Anda ke kanan, Anda akan melihat kata sebagai gantinya. Coba, kata apa yang Anda lihat? Ya, Anda melihat kata liar atau liar dalam bahasa Indonesia. Dapatkah semua orang melihat hal ini? Intinya, kita dapat melihat sesuatu dengan lebih dari satu cara. Itulah ide di balik pembingkaian ulang positif dan pembingkaian ulang positif mengenai hubungan.
Pembingkaian ulang positif adalah tentang mengubah konteks dan perspektif. Sekarang ikuti saya. Letakkan jari Anda seperti ini, posisi di bawah pinggang Anda, dan putar searah jarum jam. Terus putar, naik ke atas, sampai di atas kepala Anda. Lihatlah, sekarang jari Anda berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Hal itu terjadi karena cara pandang Anda yang berbeda dalam memandang jari Anda. Jadi pembingkaian ulang relasional positif adalah mengubah cara pandang Anda terhadap orang lain. Mengapa kita menggunakan pembingkaian ulang positif mengenai hubungan? Karena yang pertama, mengurangi resistensi. Kedua, mengkaitkan perilaku dengan hubungan dalam keluarga. Ketiga, mengarahkan keluarga pada cara yang lebih positif untuk melihat perilaku remaja dan interaksi di sekitarnya. Dan keempat, membuat keluarga lebih terbuka terhadap praktisi dan intervensi. Pada salah satu pendekatan intervensi keluarga, mereka mengatakan bahwa masalahnya adalah solusinya. The problem is the solution. Kita perlu mengingat hal ini berkaitan dengan pembingkaian ulang positif. Pada dasarnya, Anda mengidentifikasi apa yang dilihat oleh keluarga sebagai masalah, namun di sisi lain kita juga melihatnya itu sebagai solusi. Sebagai contoh, menggunakan nafsa adalah cara Anda untuk melepaskan diri dari keluarga. Kepada ayah dan ibu kita dapat bertanya, apakah Anda menginginkan anak Anda kembali? Apakah Anda akan mendukung apa yang dia butuhkan? Mari kita mencoba positive relational reframing tentang seorang remaja yang membuat orang lain marah. Kita dapat melakukan pembingkaian positif mengenai hubungan seperti Anda benar-benar tahu cara menarik perhatian orang tua Anda. Atau kita dapat mengatakan, saya percaya kamu peduli, tapi kamu kesulitan menunjukkannya. Atau kamu adalah penyintas sejati. Mari kita bicara tentang bagaimana keluarga ini bertahan. Kita juga dapat mengatakan yang saya pahami adalah tidak ada hal buruk di keluarga ini. Kita juga dapat mengatakan saya terkesan kamu masih hidup. Bagaimana Anda mengaturnya? Apakah keluarga membantu? Kita juga dapat mengatakan dengan cara kamu membawa banyak kehebohan untuk keluarga ini, bukan? Mari berlatih. Salah satu orang tua tidak memberitahu pasangannya tentang penggunaan nafsa anaknya. Anda tidak mengatakan apa-apa karena Anda tidak ingin mengecewakan pasangan Anda. Saya dapat mengerti keputusan Anda. Anda membentak anak Anda. Anda membentak anak Anda karena Anda benar-benar ingin dia tahu betapa pentingnya semua ini bagi Anda. Remaja menggunakan nafsa. Anda ingin menghindari perasaan tidak nyaman. Mungkin kita dapat mencari cara untuk mengatasi tanpa nafsa. Remaja yang mengatakan sesuatu untuk membuat ibunya marah. Kamu pintar, kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat ibumu marah. Sang ayah yang menarik diri. Anda cukup peduli untuk menarik diri dan membiarkan sorotan perhatian dinikmati oleh orang lain. Remaja yang melarikan diri. Sepertinya Anda melihat kabur ini sebagai cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Ini mungkin bukan cara yang paling aman. Mungkin ada cara lain yang dapat kita diskusikan. Demikian dua strategi terapi keluarga yang dapat saya sampaikan dalam video modul kedua ini. Silakan menyimak video berikutnya
Masih ada 2 strategi lagi yang akan dibahas. Dan jangan lupa untuk melihat Google Classroom untuk mendapatkan update tugas yang harus Anda kerjakan selama pelatihan dalam workshop modul kedua ini.